semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum, Bing. Ini udah siapa, Bung? Udah. Oke, tak tunggu. Ayo. Pin, udah tahu nggak itu UKT, kenaikan UKT? Lah, emang iya ada Iya kenaikan nih. UKT. Coba lihat di SIM. Mana lihat? Jadi gini Kak, UKT di kampus kita kan saat ini naik. Nah, itu memberatkan orang tua kami. Jadi saya di sini dan teman saya mau minta solusi ke kalian. Gimana? Ya, keluhan seperti ini sudah sering kami dengar, bahkan sampai di luar kampus. Ini memang banyak yang terdampak ya, Mas. Bagi kalau sudah begini enggak masalah pribadi, masalah kita semua. Yang paling terasa dampaknya apa ya, Mas? Yang paling kerasa tuh itu Mas, kuliah tuh menjadi gak fokus. Terus kepikiran orang tua yang di rumah. Makanya aspirasi harus disampaikan dengan cara tepat dan jelas ya, Mas. Jadi gini Mas, mending kalian diskusi sama anak organisasi deh. Coba aja kali aja itu bisa menangani masalah kalian. Ya makasih ya Mas, sudah ngasih saran dan infonya. Oke, baik. Siap. Permisi Kak. Udah Bu ya, Kak. Nah, jadi gini Kak, kami kesini tuh mau menyampaikan keluhan tentang UKT yang itu naik terus. Sedangkan orang tua kami di rumah tuh merasa keberatan. Nah, kami kesini mau nyari solusi ke kalian. Oh ya, saya udah dengar banyak keluhan tentang kenaikan UKT di tahun ini. Mungkin kedepannya saya akan mencari solusi gimana caranya biar bisa diturunkan. Yang penting kalian buat membuat gaduh di fakultas sendiri. Tertib, jangan aneh-aneh pokoknya. Saya menyampaikan itu aja yang bisa saya sampaikan. Gimana kalau kita ngadain FGD aja, Kak? Oke, baik. Kalau misalnya itu adalah keputusan terbaik, nanti akan kami pertimbangkan bagaimana ke depannya kalau misalnya itu menjadi keputusan. Jadi begini, Bapak, Ibu yang kami hormati. Kami dari organisasi perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang sudah menyampaikan aspirasinya, bahwasanya mereka memiliki keluh kesah atas kenaikan UKT yang baru-baru ini dinaikkan oleh pihak fakultas. Jadi kami ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu bagaimana solusinya, atau ada cara lain supaya mahasiswa-mahasiswa baru bisa menerima dengan lapang dada. Oke, kami dari fakultas juga memahami atas aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi, terutama pada kenaikan UKT.
Tapi di sisi lain, fakultas juga ingin menambah tenaga kerja yang lebih layak untuk mahasiswa-mahasiswi di sini. Ya Bu, tapi di sisi lain mahasiswa itu sangat keberatan tentang UKT tahun ini karena di tahun ini sama sebelumnya itu kenaikannya 2 kali lipat. Jadi gimana solusinya bisa biar uang UKT ini bisa turun? Memang saya sudah mendengar banyak isu-isu ya yang beredar tentang kenaikan UKT ini, tapi memang dari fakultas sendiri nggak bisa buat mutusin sekarang. Maksudnya karena nggak bisa ngambil keputusan buat saat ini, karena itu kan kenaikan UKT sudah dari rektorat langsung ya Mas. Oh begitu ya Pak, Bu. Berarti dari pihak fakultas sendiri tidak ada solusi untuk masalah ini ya. Boleh nggak kalau misalnya dari kita organisasi dan mahasiswa baru kita langsung mengajukan aspirasi langsung ke pihak rektorat? Ya silakan, tapi kalau memang dari fakultas tidak bisa mengusahakan, tapi kalau kalian mau aspirasi ke rektorat itu hak kalian. Oke, kalau gitu Pak, Bu, terima kasih juga atas waktunya ya udah menyempatkan untuk bisa diskusi pada kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami sengaja mengumpulkan kalian ingin membahas atas pembahasan kami yang sudah kami lakukan tempo hari bersama dosen untuk membahas keluhan kalian, aspirasi kalian mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru. Sebelumnya kami minta maaf, kami tidak bisa memberikan hasil yang baik, hasil yang memuaskan bagi kalian, terutama hasilnya pun nihil. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bernegosiasi di mana solusi supaya mahasiswa-mahasiswa baru ini bisa untuk melanjutkan kuliahnya di Unisula ini. Tapi tetap keputusan dari universitas sendiri, dari fakultas sendiri pun tidak bisa diubah. Jadi begitu. Ada yang ingin komplain lagi? Ya, berarti ini nggak ada kejelasan apapun dari diskusi kemarin. Terus solusi kedepannya itu gimana? Oke, untuk solusi sendiri pun kami pun bingung, dari organisasi pun kita pun bingung. Tapi ada beberapa hal kenapa dari pihak fakultas pun sendiri menolak ya. Kenapa UKT itu bisa naik? Sebabnya yang pertama kami jelaskan dulu ya. Kemarin dosen pun bilang begini, pertama ingin menambah fasilitas-fasilitas ya Kak, yang lebih memadai, karena sebelumnya mungkin kalian sendiri pun sadar fasilitas kita di sini pun masih kurang. Kedua, ingin menambah tenaga kerja, tenaga pendidik yang baru, yang lebih mahir, yang lebih bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Unisula ini. Untuk solusi pun kami pun bingung. Oke, kami memahami dengan alasan tersebut. Tapi di sisi lain, kami sebagai mahasiswa yang sudah lama di sini tidak merasakan sama sekali perubahan tersebut. Dari mulai fasilitas ataupun tenaga pendidik. Lalu apa alasan universitas menaikkan UKT setinggi ini? Ya, sebenarnya kami pun bingung. Kita udah melakukan ya sebaik mungkin berdiskusi tentang kenaikan UKT ini, tapi kita pun bingung apa solusi ke depan, lalu apa rencana kalian selanjutnya. Apa gini Kak, kita dari perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi langsung kepada universitas ataupun fakultas supaya suara kita dapat didengar oleh mereka. Oke, kalau itu yang kalian mau, tapi tetap kami sarankan dan kami mohon supaya kalian tetap tertib, menjaga ketenangan dan kedamaian di universitas kita ini. Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan!
Nah, jadi itu tadi video dari kami yang judulnya adalah tentang UKT. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi RCA. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah yang terjadi adalah kenaikan UKT yang memberatkan mahasiswa dan orang tua. Yang kedua, analisis penyebab. Itu kenaikan UKT terjadi karena sistem penerapan UKT belum sepenuhnya menyelesaikan kondisi ekonomi mahasiswa dan komunikasi kebijakan yang belum maksimal. Yang ketiga, dampaknya itu mahasiswa jadi kepikiran, terus fokus kuliahnya jadi terganggu dan muncul kekhawatiran tidak bisa lanjut studi ataupun kuliah. Yang selanjutnya, alternatif solusi. Itu solusi yang bisa dilakukan adalah membuka ruang dialog atau FGD, terus mengevaluasi sistem UKT dan menyediakan jalur keringanan yang lebih fleksibel. Yang keempat, perbaikan yang dilakukan itu melalui FGD, kampus mengevaluasi dan kebijakan dan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria. Yang terakhir, kesimpulan videonya, masalah UKT bisa diselesaikan jika juga bersama fokus ke akar masalah dan mengutamakan keadilan.